Selamat sore pemirsa, inilah headline news pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lonjakan angka kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan berasal dari dua wilayah, yakni Kabupaten Luwu Timur dan Kota Makassar. Sementara itu, meski angka positif COVID-19 masih tinggi, aktivitas warga di Makassar terpantau normal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sabda Role langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sabda, mengapa angka kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan melonjak tinggi selama 2 hari terakhir ini? Iya, Fitri, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin 10 Juni 2020 ada sekitar 189 penambahan kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan. Jumlah 189 ini sendiri berasal dari dua wilayah di Sulsel, yakni Kota Makassar dan juga Kabupaten Luwu Timur. Hingga saat ini jumlah pasien positif COVID di Sulsel mencapai 2.383 kasus. Juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan mengatakan bahwa tingginya penambahan kasus positif COVID-19 di Sulsel karena tim gugus tugas gencar melakukan testing masif. Testing masif ini yakni melakukan testing terhadap para kontak-kontak yang berdasarkan tracing kontak. Tracing masif juga merupakan bagian dari target tim gugus tugas Sulawesi Selatan. Tim gugus tugas juga gencar melakukan identifikasi di sejumlah tempat-tempat yang dianggap menjadi zona merah di Sulsel. Selain itu, masifnya pemeriksaan rapid test, tracing, kemudian isolasi dan tes PCR kepada masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang membuat lonjakan angka positif COVID-19 di Sulawesi Selatan ini melambung tinggi. Berikut pernyataan selengkapnya dari juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan, Ihsan Mustari. Kasih baik ada. Sebenarnya kita kalau cuma melihat angka yang tinggi itu jadi kaget juga. Tapi ini bagian sebenarnya dari apa yang menjadi target kita untuk melakukan testing masif ya. Testing masif tentu yang dimaksud itu bukan testing massal ya. Testing masif yang dimaksud adalah melakukan testing terhadap para kontak-kontak yang kita telah lakukan berdasarkan tracing kontak ya. Tentu ini tanda bahwa kita sudah mulai memisahkan. Memang kalau melihat angka peningkatan itu kita juga menjadi kaget sebenarnya. Tapi itu insya Allah dalam waktu beberapa hari nanti ini insya Allah akan kita berdoa mudah-mudahan menurun karena semakin banyak tentu tempat-tempat yang kita sudah identifikasi dan kita pisahkan yang positif dan negatif. Saya kira itu yang poinnya, ya poin pentingnya. Fitri. Ya, Sabda, dengan tingginya ataupun dengan masih tingginya angka penambahan kasus positif COVID-19 di Makassar, bagaimana ini berdampak pada situasi ataupun aktivitas warga di Makassar? Ya, Fitri, meskipun angka kasus positif di Sulawesi Selatan ini dalam 3 hari terakhir ini melonjak tinggi, namun situasi khususnya di Kota Makassar ini, utamanya untuk aktivitas warga di Kota Makassar ini terpantau normal. Bahkan sejumlah perkantoran dan pusat perbelanjaan di Kota Makassar sudah kembali beroperasi, namun tentu saja Fitri dan pemirsa ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti tadi kami memantau di salah satu swalayan yang berada di Jalan Landak Lama, Kecamatan Mamajang, yang menjual berbagai kebutuhan pokok di Makassar ini terpantau ramai oleh pengunjung. Kami juga memantau di beberapa perkantoran di Makassar. Kantor-kantor ini sudah mulai kembali dibuka sejak hari Senin lalu dan aktivitas bekerja di kantor juga sudah mulai kembali dilakukan. Meskipun tempat keramaian dan perkantoran sudah kembali beroperasi di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Kota Makassar, namun pihak pengelola tempat tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Demikian Fitri dari Makassar, kembali ke Anda. Sabda Role, terima kasih atas laporan Anda.